yang kedua Nurung Drone dalam yang bersama sama-sama dicurahkan kepada beliau untuk ditangkapi bagaimana ke depan keadaan kitanya supaya kita mohon kepada Allah adalah kita capai keadaan sama beliau ke depan. Allah izinkan untuk terpilih dan kemudian kita buka sesi dialog untuk berdiskusi lebih mendalam atau hal-hal mungkin masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Berdawah, abang-abang, adik-adik, kaum muda mungkin dan kaum. Terima kasih sudah bersedia hadir. Sekaligus dan sebagainya kita daftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya kemudian lulus dari situ dibekali dengan sertifikat. Ini memperluas kesempatan dia untuk mencari pekerjaan. Ya, kayak sampo posisi anak udaranya hijrah ke Malaysia sampai sana jadi kuli bangunan, dodo sawit. Ya kan? Hari ini kita bekali dia dengan skill. Mudah-mudahan dengan lagian kesempatan kerja itu bisa lebih terbuka, plus ilmu komputer dan lain-lain karena zaman saat ini sudah lagi ya ilmu komputer dan lain juga. Nanti terobosannya salah satunya adalah wajib ada dokter di Sabtu Minggu di rumah sakit. Kita akan benahi data dulu untuk memberes data ini. Tujuannya kita mau tahu berapa jumlah anak yatim semuanya Aceh Timur yang valid, berapa jumlah orang miskin yang valid, berapa rumah duafa yang dibutuhkan untuk seluruh masyarakat Aceh Timur. Jadi kalau kemah apabila ada masyarakat kita yang kategori duafa membutuhkan rumah, ini anak perlu yang kita proposal. Posisinya nanti berdasarkan data itu semua kita siapkan aplikasi, kita buatkan sistem 1 tahun misalnya berapa rumah duafa yang bisa kita bantu, semuanya berlangsung pemilihan dengan sistem. Lengkap dulu, sungguh menyejukkan, menyenangkan, kan? Tapi kemudian jika terpilih, kalau lagi terpilih, ya, benar lagi bapak paparkan malamnya. Ya, jadi yang biasa aja, Ya. wah, Ya, aku ada. biasa aja benar. Jadi jika kalau ame dikalahkan itu sulit, ya kan? Dipersulit segala hidup. Jadi BPO acara, BPO masalah, benar proposal, benar ajukan proposal, baru lancar. Kemudian benar ranking, yang tak berjalan. Nak deking dengan lagi orang pegang tiba baik kalma dengan nenek dia menunggu. Jadi guna proposal, guna rekom polisi yang mana kan kedua yang mengangkut ditanya orang Indonesia, tanya orang itu Pak. Tanya orang Tinggung, tanya orang Indonesia. Aceh dengan Indonesia orang Tinggung. Dikala ada orang terpilih, ditanya orang Indonesia nak perjanjian. Boleh ya? Aparat pemerintah dengan aparat agama, bejik pakai ngomong. Punya aparat pemerintah sekian honor. Aparat kampung, aparat agama, sekian honor. Kan karena kalung rasa apa kan? Punya agama anak god, anak puna melupa ke. Yang apa? Bolehnya yang boleh dipegang Pak. Anak muda letak pengangguran Pak. Kami lagi ada nunggu terpilih karena program visi dan misi hanya udah. Anak muda letak pengangguran ini. Pertama tadi soal momen
berjanji atau menyampaikan yang mamek ke dalam du, ya. Kemudian setelah du, ya nampu, nyok, laga, tanya, laga, itu nampu, dempur tanya biji, dempur pegang biji. Poinnya begini, untuk menilai seorang pemimpin, lihat dulu siapa dia, kemudian apa cita-citanya ke depan. Dia pun tergambar dalam visi-misi. Kemudian lihat rekam jejak di belakangnya. Lagi yang cara uji, tengku. Jadi ku yang dipegahnya, ku yang lo pegahnya, asli so yang pegahnya. Mungkin ke laksanakan. Nah ilmu banyak, nah pengalaman tu dalam posisi so nya. Makanya lo kemah, lo uraikan macam pengalaman kerja lo, pengalaman ke riwayat pendidikan lo. Belum cerita ya mas. Tujuannya adalah untuk supaya masyarakat melihat apa yang dikatakan, apa yang menjadi cita-citanya, kemudian siapa itu, mampu nggak dia melakukan itu. Masyarakat mampu tidaknya seseorang itu lihat posisi seperti tadi, pengalaman kerjanya, ya kan, pendidikannya. Nah, kemudian sepertinya kita lihat rekam jejaknya, bagaimana koknya di masa sebelumnya. Nah ini tinggal tak belum bangun kampung belum ya, belum bangun nanti timurnya, dan tidak lo anggapnya sebagai sebuah ibadah, karena mungkin belum terjadi mundur dengan segala keadaan yang belum pasti di depan, terpilih atau tidak. Nya logika Yunan. Secara karir macam kalau pegang lo kemahnya, kalau bicara kawan-kawan di pemerintahan, karir Pak Dandi bagus di pemerintahan. Mungkin dia nggak lama lagi bisa sampai jadi sekda. Sekda itu puncak tertinggi karir PNS itu. Tapi lo dengan hasil sekarang 2 tahun pergi lo pegang penuh, loncok jalan ini, merapikan administrasi. Secara umum masyarakat itu membutuhkan apa, dia tidak perlu lagi secara khusus harus membuat proposal. Tapi mungkin dokumen-dokumen tertentu terkait dukungan dari pemerintah kampung, pemerintah kecamatan mungkin itu masih tetap diperlukan. Karena kan jenjang ya antara kabupaten, kecamatan, dan kampung kan ada jenjang pemerintahan ya. Buku yang diharapkan oleh masyarakat sendiri dalam hal itu juga harus diketahui oleh pemerintah kampung dan pemerintah kecamatan baru sampai ke kabupaten. Tapi yang pertama adalah tidak lagi rumit, tidak lagi merepotkan lagi yang kakaknya maksudnya. Ya. Terus kemudian soal banking orang dalam misalnya di Baitul Mal segala macam. Poin J yang ke PR Tanya Mandum, PR pemimpin terpilih nanti untuk membenahi ini semua. Poin J tentu benar tadi. Insya Allah, jadi semua dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah ridai. Kalau pimpinan di atas tidak bermain, yang tengah-tengah juga nggak akan berani bermain itu. Apalagi yang di bawah. Hukum atanya seperti itu kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman di pemerintah. Urusan kita membangun selama 5 tahun itu semuanya harus terencana, rapi, sistematis, ada tahap demi tahapnya, ada langkah demi langkahnya, itu harus dilakukan. Nah, cuman yang kalau pegang UNO adalah program 1 tahun mungkin mana-mana menjadi prioritas utama yang harus kita lakukan. Yang pertama lagi data UNO, kan? Karena itu menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pembangunan selanjutnya. Yang harus kita beres nilai. Hanya kita pakai data yang kan aja no. Mungkin yang kita pakai yang mana. Nah harus kita terapi, harus kita cek kembali di lapangan. Kira-kira MOU kemudian undang-undang pemerintah Aceh itu sudah clear sebenarnya, sudah selesai. Yang anak nggak ada yang mesti didawa-dawi lagi posisinya. Nyolong cuma berdiskusi dengan don. Secara kewenangannya kan terus kewenangannya itu mungkin kewenangan di tingkat 1. Walaupun mungkin sebagai bupati juga ikut berperan, tapi bukan jadi tugas utama kita secara khusus. Tapi sebagai bagian dari masyarakat Aceh, ini urusannya memang harus kita selesaikan. Belum ramai rekan-rekan di Jakarta, termasuk mungkin yang berpakat, yang berbintang-bintang sih. Dan kamu saya di Jakartanya sering berdiskusi tentang masalah Aceh. Sering berdiskusi dengan rekan-rekan ini tentang masalah Aceh.
sebenarnya masalah Aceh ini sederhana. Kalau kita semua pihak mau menurunkan ego, ya, berpikir untuk kepentingan masyarakat banyak, ini nggak ada yang perlu jadi masalah. Karena semua sudah diatur. Yang paling penting adalah hari ini bagaimana yang UPA Pak, itu baru secara undang-undang. Jadi gimana bukan bahasa hierarki ya, tingkatan. Tingkatannya ada undang-undang. Seterusnya kemudian harus ada peraturan pemerintah. Seterusnya kemudian harus ada peraturan menteri, baru kemudian kanun saja. Nah, yang posisi itu masih banyak pasal-pasal yang diatur di undang-undang pemerintah Aceh belum sampai diturunkan sampai kepada kanun. Sehingga keistimewaan-keistimewaan yang ada diatur di UPA-nya karena mandul dilaksanakan ditanya. Nah, ini sebuah problem. Nah, kita secara orang Aceh, semua pemangku kepentingan di Aceh lebih fokus ke situ sebenarnya harusnya. Bagaimana undang-undang ini, poin-poin yang undang-undang ini yang mandul itu harus sudah bisa kita lahirkan sampai ke batas kanun supaya bisa dilaksanakan. Karena kadang-kadang sebatas undang-undang itu tidak cukup untuk bisa sampai ke tahap implementasi lapangan. Ini pelan-pelan menjadi perhatian kita semua. Kita fokus. Urusan OPK, urusan antara Aceh dan Indonesia ini sudah selesai. Kita sudah damai. Aceh menjadi bagian dari NKRI. Aceh menjadi bagian dari NKRI. Yang tinggal kita fokus, kita optimalkan suku yang kadiatunya. Lo yakin? Cuma 6 yang nggak kita urusin. Urusan pemerintah pusat, lain urusan Aceh semua. Makanya kita yang perlihat terpencara buyakrumnya. Jadi contoh aja menambahkan. Untuk memperjuangkan ini semua, kadang-kadang butuh diplomasi, butuh pengahaba, butuh cara pengahaba, butuh orang yang memahami permasalahan. Kalau kita jauh pusat tadi, tanya tajak dengan bagaimana, tajak dengan tak, ini nggak menyelesaikan permasalahan. Urung Aceh, urung Jamun awal Aceh itu jago-jago diplomasi, lobi-lobi jago. Maka Nur tanya Dino Hananta Murno, kita tingkatkan ilmu diplomasi kita tingkatkan wawasan kita. Namanya bernegosiasi. Ya kan menunggu. Tanya orang kemah apa? Apanya. Jadi itu yang menjadi sebenarnya fokus poin kita. Tapi cara oleh masyarakat aja. Kesempatan yang ada ini kita maksimalkan dulu. Yang baik kalau buka. Soal dana otonomi khusus. Jangan dulu, kita lebarkan sedikit ya. Dana otonomi khusus. Seberapa banyak dana otonomi khusus itu kalau kita mau fair? Kalau kita mau fair, seberapa banyak itu sudah digunakan betul-betul untuk rakyat banyak? Hasil penelitian lo, belum kebetulan di S3 itu penelitian tentang dana otonomi khusus. 44% dana otonomi khusus 10 tahun dari 2007 sampai 2017 penelitian lo, itu 44% lebih itu ke infrastruktur. Ke kemiskinan itu sekitar 5% cuma. Keistimewaan Aceh itu cuma 2% angkanya. Dari 10 tahun itu rata-ratanya. Aceh bayangkan logika ini. Ya, logikanya kita mau mengentaskan kemiskinan, dan beres urusan kemiskinan. Kita hari ini Aceh provinsi termiskin nomor 2 di Sumatera. Tapi alokasi anggaran yang diberikan untuk mengurusin urusan kemiskinan cuma 5%. Gimana? Kita bilang kita bangsa suku yang mengistimewakan adat istiadat segala macam agama dan macam-macam lah istimewa Aceh. Tapi alokasi anggarannya cuma 2%. Gimana? Saya bukan mau mempermasalahkan ke infrastruktur 4%-nya. Ya, itu juga perlu untuk bangun daerah. Tapi ada sesuatu di balik itu semua. Bahkan harus ke sebanyak-banyaknya infrastruktur. Dan infrastrukturnya kalau kita mau teliti lebih jauh, tidak ada infrastruktur yang sifatnya mercusuar beraju. Yang rayu mesti jipu mulai dibangun. Yang membutuhkan uang besar kan enggak. Nyol kayak malam bukan? Dan khusus akhirnya dipotong-potong jadi 500 juta satu paket. Nya Pak. 500 juta benar bukan? Akhirnya uangnya menguap begitu aja. Nyobek BRK mau buka. Karena mungkin bisa masuk ke 513 kampung, artinya sempit kan. Dan tolong sampaikan Pak keluarga, baik yang naik kampungnya maupun di kampung lain.
sebelum tuh mungkin dalam satu hari setengah jam sambil minum kopi, telepon ya. Semoga engkau lo berdoa kalau begini. Mudah-mudahan dengan modal seperti ini kemenangan itu tetap bisa kita raih. Karena walaupun dengan pergerakan seperti ini, kemah jangan pernah berpikir ini nggak mungkin. Ini masih sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin, Pak? Kalau pemilih cerdas Jawa Timur, dia pasti pilih 04. Yang benar, Pak. Pemilih cerdas Jawa Timur pasti pilih 04. Dari 298.000 DPT Jawa Timur, kira-kira ada nggak pemilih cerdas 30%? Menurut Bapak, ada nggak? Ada. 70% ketangkap yang masyarakat bawah, yang rentan, bukan tutur, rentan, rawan untuk bisa menerima serangan pajak. Dan penutup, mungkin sekali lagi untuk sampaikan rasa syukur, terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan tokoh masyarakat, Bapak Adani, rekan yang hadir, Pak Polunyong, dan lebih kesempatan untuk menjelaskan, mengenalkan diri, menyampaikan visi dan kita yang bila kemah, bila menona dalam penyampaian dan lebih apa, yang semata-mata mungkin karena semangat saja. Ya. Akhirnya, poinnya, kalau memang sudah bisa memutuskan pilihan setelah tagungnya, alhamdulillah, Ya. kan? Mohon dukungannya untuk pasangan 04. Tapi kalau belum, ada masalah, kita bisa beristiqarah. 3 malam terakhir sebelum hari H, minggu tenang, sama-sama kita beristiqarah. Mohon kepada Allah, calon mana yang kita beristiqarah. Kira-kira. Karena masing-masing ini kalau kita melihat secara lebih dalam, punya juga kelemahan-kelemahan, juga punya kelebihan-kelebihan. Kira-kira. Mungkin itu aja harapan dari kami. Mudah-mudahan kembali niat kita untuk membangun Aceh Timur, untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Timur ini bisa bernilai ibadah. Satu suara yang Tengku coblos untuk kemenangan 04, belum yakin insya Allah apapun yang saya buat ke depan yang menjadi kemaslahatan bagi orang banyak dan itu bernilai pahala. Pahala itu juga akan terus mengalir ke kita semua yang mencoblos itu. Menanti batalkan pasti itu seumur masa. Bayangkan apabila itu kita lakukan, ya, pahala yang mengalir seumur masa. Karena apa? Pada saat kita bangun dayah, ya, dayah itu kemudian membina seorang anak itu sukses hidupnya dunia akhirat. Pahalanya terus mengalir ke kita semua, bukan hanya kepada pemimpin. Ya. Bukan hanya kepada pemimpin. Kalau kepada pemimpin sudah jelas. Imam Ghazali sudah menyampaikan satu keputusan yang bermanfaat untuk orang banyak itu sama pahalanya seperti ibadah 100 tahun bagi seorang pemimpin. Tapi kita semua yang berkontribusi, ya, masyarakat satu orang satu suara, dan pasti pahala juga mengalir ke kita semua. Insya Allah. Makanya kalau kita bisa menilai itu, kita bisa memposisikan itu, nggak ada nilai uang sama sekali. Berapapun angka yang diberikan pada saat serangan pajak. Kira-kira. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Firman dan dengan abadi Aramia Bupati Aceh Timur Citnyan yang pa Bang dan dengan abadi